Baik, ini terkait dengan haram berpuasa, ya, haram melaksanakan puasa, diantaranya adalah bagi orang yang haid dan nifas, ya, bagi haid dan nifas. Maka kemarin muncul ya satu isu, saya tidak kenal orang ini, artinya bukan orang yang memang ketokohannya bisa dipertanggungjawabkan. Sebetulnya kan kalau kita baca di Detikcom itu ya, itu berawal dari status di FB-nya. Di FB-nya begitu ya, kemudian masuk ke Instagram. Ya, kalau yang saya baca itu seperti yang Pak Ibnu kirim ke saya, bahwa dia sudah menghapus yang di FB ya, dan dia tidak mengatakan saya tidak pernah kirim ke Instagram gitu ya. Nah, terkait dengan ini jelas-jelas bahwa pendapat ini bertentangan dengan konsensus ijma' para ulama madhab ya. Jadi madhab yang mu'tabar seperti madhab Imam Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i dan Hambali semua bersepakat, bahkan ulama-ulama madhab, artinya dari ulama-ulama dari Hanafi dan seterusnya itu semua berijma bahwa haid itu ya menjadikan orang haram untuk melaksanakan ibadah puasa. Oke, satu itu. Yang kedua, saya tidak bisa memahami hujah beliau yang mengatakan bahwa tidak ada hadis yang terkait dengan itu. Ya, dia hanya pegang ayat. Dalam ayat Al-Quran ya tidak ada yang menyebut masalah haid, nggak boleh puasa, ya. Tapi yang aneh ketika dia mengatakan bahwa tidak ada hadis, padahal ya kalau dibuka beberapa kitab seperti Nailul Autar, ya, kemudian beberapa kitab yang lain itu jelas bahwa di sana ada hadis, ya, riwayat dari Siti Aisyah. Kemudian ada lagi yang lain, ada beberapa hadis yang bicara masalah itu, ya. Mungkin hadis yang terkenal itu diantaranya ketika beberapa perempuan datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menanyakan tentang bagaimana kita ini sedang Ramadan tapi haid. Lalu Siti Aisyah itu, Sayyidah Aisyah tidak menjawab, beliau langsung berhadapan dengan Rasul, bertanya pada Rasul atas pertanyaan para perempuan tadi. Maka Rasul menjawab bahwa Anda itu perempuan, ya, tidak diperintahkan berpuasa dan sholat ketika haid, tapi diwajibkan mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholatnya. Nah, kemudian dalam bentuk hadisnya Sayyidah Aisyah mengatakan apa? Kunna nu'maru ya biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Jadi kita ini perempuan, kunna itu kita perempuan maksudnya, diperintahkan untuk mengqadha puasa ya Ramadan dan tidak mengqadha sholat di saat haid. Satu itu. Yang kedua, dalam hadis yang lain ketika Rasul bicara masalah karakter perempuan, ya saya nggak sebut hadisnya panjang ini, maksudnya agak panjang dan ketika Nabi mengutarakan tentang karakter tabiat perempuan, ya, maka Nabi mengatakan bahwa untuk perempuan ketika haid, ya, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya. Yang kedua itu. Lalu yang ketiga, ada satu peristiwa seorang perempuan bertanya kembali kepada Siti Aisyah. Ya, isi pertanyaannya begini. Kenapa kita ini ya tidak dibolehkan berpuasa ketika haid? Kemudian Siti Aisyah balik bertanya, apakah Anda seorang khawarij? Ya. Jadi apakah Anda seorang khawarij? Kata perempuan tadi, bukan, saya bukan khawarij, ya. Saya ini hanya bertanya. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan Rasul memerintahkan kepada kami dan tidak memerintahkan kepada kami.
Dia memerintahkan kami untuk mengkodok puasa Ramadan dan tidak memerintahkan kami untuk mengkodok sholat. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh orang tersebut ya di media sosial terkait dengan bahwa orang yang haid boleh melaksanakan ibadah puasa, ya kalau kembali kita melihat kepada pendapatnya Lembaga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, ini jelas-jelas bahwa ini sudah menyalahi konsensus, ya, menyalahi kesepakatan semua ulama madhab bahwa orang yang sedang haid itu tidak boleh melaksanakan ibadah puasa, gitu ya. Jadi kalau saya sih mengharapkan sudahlah ini ditutup saja, ya. Ini pertanyaan ya yang sebetulnya saya tidak tahu tujuannya apa, gitu ya. Tujuannya apa? Apakah popularitas atau apa? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa berdasarkan hadis-hadis yang ada dan itu hadis sahih, Imam Muslim, Imam Bukhari, ini kan jaminan ya terhadap hadis-hadis yang melarang orang haid berpuasa. Nah ini sudah menjadi bagian dari ketetapan hukum, gitu ya. Ya kan dalam syariat kita itu kan ada tiga yang pokok yang kita lihat ini, yaitu Al-Quran dan hadis. Hadis itu kalau udah bicara masalah Imam Bukhari, Imam Muslim, maka ini menjadi hal yang jaminan ya, gitu. Ya artinya keotentikan hadis tersebut itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Yang saya khawatir ya mudah-mudahan bukan. Ini jangan muncul lagi inkarus sunnah. Ya, iya inkarus sunnah. Orang yang mengingkari eksistensi hadis, karena mereka tidak percaya dengan hadis, gitu ya. Hadis itu kalau mereka bilang apa? Hadis itu bisa saja sesuatu yang bohong. Ya, itu kalau inkarus sunnah, inkarus sunnah seperti itu. Ya, jadi ya susah kalau kita pakai itu. Jangan kita sholat bagaimana? Kalau kita nggak pakai hadis, ya kita nggak bisa sholat. Ya, artinya waktu yang ditetapkan itu ada di hadis adanya. Ya. Istilah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di hadis. Nyari di Quran nggak ada tentang waktu-waktu sholat. Itu ada di hadis. Ya. Jadi ini mudah-mudahan saya salah menduga ya. Saya khawatir cuma jangan-jangan ini bagian dari inkarus sunnah. Orang-orang yang mengingkari sumber hukum sunnah.